Setelah beberapa kali Pichel review laptop gaming dari brand yang kayaknya itu-itu aja gitu ya, maka kali ini kita akan refreshing sedikit. Karena di video kali ini Pichel akan menampilkan laptop gaming juga, tapi besutan dari Lenovo di segmennya Legion. Yang kali ini dilengkapi dengan prosesor high-end dari AMD di seri Ryzen 7740 series. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion Pro 5 16 ARX8. Laptop gaming ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 7 7745HX prosesor, RAM 16GB DDR5 dual channel 5,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 610M dengan sharing memori sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop dengan 8GB dedicated memory, dan layar IPS panel 16 inci 10-bit, resolusi 2560x1600 atau WQXGA dengan refresh rate sebesar 240Hz. Untuk di bagian desain, Pichel bisa bilang bahwa seri Lenovo Legion apapun itu sebenarnya udah pasti ganteng banget. Setiap lekukan bodinya tuh tegas dan juga kaku, tanpa ada model-model curve yang terkesan lebay gitu. Ditambah lagi dengan tim color bodinya yang full black dan juga logo Legion serta Lenovo yang dicetak vertikal pada display covernya, ditambah juga dengan nggak ada bling-bling LED gitu di sekitar bodinya, ini bakalan cocok banget buat teman-teman yang suka dengan model laptop yang low profile, ya macam-macam kayak Lenovo Legion ini deh. Tapi kalau kita ngomongin dimensi, maka laptop gaming berukuran 36,3 x 26 cm dengan ketebalan 2,6 cm ini, itu tergolong bongsor untuk sebuah gadget laptop. Plus juga dengan bobotnya yang sebesar 2,5 kg, kayaknya agak PR ya, kalau kita bawa kemana-mana. Ini kayaknya lama-lama berotot nih kita pakai kayak gini. Tapi sekali lagi, kalau laptop gaming ini kita pakai di tempat terbuka, macam kafe nongkrong gitu, ya sebenarnya nggak malu-maluin amat sih. Nah, kalau kita bicara soal build quality, maka laptop gaming ini memiliki display cover dan juga body frame yang terbuat dari bahan metal aluminium alloy, yang sudah pasti memberikan jaminan durabilitas yang jauh lebih baik dan juga feel-nya juga agak beda kalau kita pegang laptop ini dibandingkan dengan laptop-laptop yang biasanya kebuat dari plastik. Laptop ini tuh rasanya firm, solid, kuat, dan juga agak tahan banting, walaupun Pichel nggak berani banting. Walaupun begitu, tetap masih ada flex yang masih bisa kita rasakan pada bagian display covernya maupun area keyboard dan juga palm rest-nya. Kemudian yang terakhir untuk bagian desain yaitu I/O port, di mana Lenovo menempatkan di sisi kanan, kiri, dan juga di bagian belakang di laptop ini. Dimulai dari kanan nanti ada combo audio port 3,5 mm, e-shutter switch untuk webcam cover, dan sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1. Sementara di sisi kiri, di sini terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support data transport dan juga DisplayPort 1.4. Dan terakhir di sisi belakang laptop terdapat RJ45 Ethernet, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan DisplayPort 1.4 dan juga power delivery 140 watt, dan juga ada port Full HDMI 2.1, dan ada dua lagi, USB Type-A 3.2 Gen 1 serta sebuah charging port. Buat di sini Pichel agak keras nih ngomongin. Ini laptop agak keterlaluan menurut Pichel. Sayang banget, lagi-lagi I/O portnya di sini tuh nanggung. Aduh ya ampun, sekarang USB 4-nya kemana? Tinggalan waktu briefing. Karena di sini paling mentok cuma USB 3.2 Gen 2 doang. Aduh, ya ampun. Karena ini harusnya udah jadi laptop yang top to the top, Marco top ke top, apa pakai 3.2 Gen 2? Apa-apaan nih? Ya, walaupun ada kelebihannya satu ya tadi, cuma buat charging port, pakai USB Type-C-nya, itu pun juga cuma beberapa, nggak semua gitu, yang cuma di sisi belakang doang. Yang di kanan itu nggak bisa dipakai gitu, jadi aduh, ya ampun. Di bagian layar, laptop gaming ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 16 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WQXGA atau 2560x1600 dan refresh rate 240Hz serta response time 3 millisecond. Paneler ini nanti diproduksi oleh CSOT dengan kode MNG007DA2-2 yang memiliki color depth 10-bit dengan color akurasi 71,6% DCI-P3, 100% sRGB, dan 72,9% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya, panel ini mampu menghasilkan hingga 500 nits dan kontras rasio 1200:1. Gak nanggung-nanggung, Lenovo juga memberikan treatment di laptop ini, yaitu dengan menyematkan seabrek sertifikat kayak display HDR 400, Dolby Vision, FreeSync, G-Sync compatible, dan juga low blue light technology.
Nanti layar laptop ini nanti dibalut dengan bezel layar yang masih tergolong standar lah, yaitu 0,5 cm di kiri kanan, 0,5 cm di atas, dan 1 cm di bagian webcam. Serta ada 1 cm di bezel bagian bawah. Dan untuk engselernya pun, laptop gaming ini menggunakan sepasang engsel layar yang tebal dan terbilang kokoh, dengan bukaan hingga hampir 180 derajat. Nah, kalau base dari pengalaman Pichel ya, Pichel sih nggak pernah mentokin sampai ke full brightness-nya. Walaupun pada saat ini Pichel ada di lokasi yang terang benderang sekalipun, Pichel nggak pernah sampai mentok-mentok amat. Karena di setting sekitar brightness 70-80% ini tuh sudah cukup banget buat mata Pichel. Soalnya layar ini masih terbilang gonjreng buat mata Pichel ya, tapi tergantung buat kebutuhan kita. Jadi kalau kita buat main yang game-game kayak warna-warni, kayak Dota 2 dan Genshin Impact, ini rasanya lebih colorful. Walaupun masih belum bisa ngimbangin rasanya OLED ya. Cuma kalau buat teman-teman yang concern banget sama akurasi warna, to be honest, ini kayaknya harus dikalibrate. Karena 70% DCI P3 ini memang gimana ya, agak nanggung gitu. Walaupun udah ada 100% sRGB. Tapi kalau buat kita pakai nge-game doang, ini to be honest aman-aman aja. Apalagi refresh rate-nya 240 Hz, ini mantep lah. Di bagian input device, laptop gaming ini nanti hanya dilengkapi dengan 2 input device standar, yaitu keyboard dan juga touchpad. Di bagian keyboard, laptop ini memiliki setup full-size keyboard dengan ukuran keycap sebesar 15 mm dan memiliki bentuk khas dari laptop keluaran Lenovo. Keyboardnya ini juga dilengkapi dengan tombol number pad di bagian atas dari palm rest sebelah kanan dengan bentuk keycap yang lebih ramping dari keycap keyboard utamanya. Lalu untuk memenuhi syarat sebagai laptop gaming, maka keyboardnya ini memiliki 4 zone RGB yang bisa kita cycle menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga spasi yang sayangnya nggak memiliki stepping tingkat kecerahan. Jadi cycle-nya cuma ada 3 mode RGB, plus off mode kalau misalnya teman-teman nggak mau gitu pakai mode RGB-nya. Dan untuk secara pengalaman pemakaian sih, untuk tombol-tombol keyboard laptop ini memang terbilang empuk, walaupun agak-agak nggak terlalu tactile dan feedback-nya juga agak kerasa mepet waktu Pichel lakukan typing test. Di sisi positifnya sebenarnya suaranya nggak berisik. Cocok banget buat teman-teman yang memang senang mengetik cepat dan juga panjang. Walaupun kita nggak mau terlalu berisik gitu ya. Jadi buat yang kita suka pakai mekanikal mungkin agak kurang nyaman. Ya daripada penasaran, ini deh contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Next, di touchpad, laptop gaming ini sendiri nanti dilengkapi dengan touchpad berukuran 12 x 7,6 cm yang ditempatkan agak menjorok ke sebelah kiri. Bidang touchpadnya ini nanti masih tergolong luas buat kita yang suka pakai touchpad. Jadi masih cukup lah buat kita swap kiri, swap kanan, ke segala arah gitu ya. Masih oke. Permukaannya juga bisa dibilang lebih halus, tapi dengan warnanya yang dibuat mirip dengan area palm rest-nya. Jadi secara visual ini touchpadnya kayak ngeblend gitu sama area sekitarnya. Dan untuk feeling penggunaannya, feedback kliknya ini memang kerasa agak bumpy, walaupun dengan suara yang nggak terlalu ribut. To be honest, masih acceptable lah di telinga Pichel. Ya sebenarnya mirip-mirip lah dengan suara klik-klik dari keyboardnya tadi, agak lebih senyap sedikit. Dan buat yang penasaran, ini dia contoh suara clicking test dari touchpadnya. Check this out. Di bagian performa, laptop gaming ini nanti dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 7745HX yang memiliki fabrikasi 5 nanometer, yang memiliki 8 core dan 16 thread, dengan base frekuensi sebesar 3,6 GHz, dengan boost max sebesar 5,2 GHz. Prosesor ini juga memiliki base power sebesar 55 Watt dan max TDP hingga 75 Watt. Jadi ini yang high performance ya. Kemudian pada bagian memori, laptop gaming ini juga memiliki RAM sebesar 16 GB DDR5 dual channel 5,2 GHz yang juga dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home Single Language dengan build number 22621.2283. Dan untuk mendongkrak performanya, maka laptop gaming ini dilengkapi dengan performance tool yang disebut juga sebagai thermal mode yang memiliki 3 jenis mode, yaitu quiet, balance, dan performance yang masing-masing bisa kita cycle dengan mudah dengan kombinasi tombol Fn dan juga Q. Tapi sebenarnya thermal mode ini bisa kita setting melalui aplikasi proprietary dari Lenovo, yaitu Lenovo Vantage. Nah, berhubung udah keburu ke-mention, maka Pichel ulas sedikit nih soal Lenovo Vantage ini. Jadi ini tuh semacam kayak aplikasi tweaking yang disematkan Lenovo pada laptop, desktop PC, ataupun juga pada ya PC-PC-nya Lenovo lah, beserta dengan jajaran komputer-komputernya semua. Dan pada aplikasi ini nanti teman-teman bisa melakukan beragam kustomisasi hardware dan juga software sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ya, contohnya thermal mode yang tadi.
Selain itu juga Lenovo Vantage bisa berfungsi sebagai overclocking tool buat teman-teman yang mungkin mau ngoprek-ngoprek laptop gaming ini. Ngerasa nggak puas ya bisa dikasih ruang. Nah, seperti kebanyakan laptop sejenis yang pernah Pichel review, maka Pichel nggak akan oprek macam-macam di laptopnya. Dan Pichel usahakan hanya menggunakan raw performance dari hardware laptop ini dengan settingan-settingan yang udah mereka berikan. Dan oleh karena itu, di pengetesan kali ini nanti Pichel set laptopnya ke performance mode dan tetap terhubung ke adaptor listrik, karena performance mode-nya ini sayangnya nggak aktif kalau hanya menggunakan baterai internal aja. Oleh karena itu, kita akan mulai. Yang pertama dengan testing Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 17.519 poin untuk multicore dan 1.840 poin untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 9,52 kali. Di Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata adalah 7.022 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Lanjut tes 3D rendering BMW di Blender, maka laptop gaming ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 2 menit 10 detik untuk CPU test dan 19 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil manage project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 4 menit 8 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 11.130 untuk Essential, 10.926 di Productivity, dan 13.845 untuk Digital Content Creation. Rata-rata dari laptop ini adalah 8.529. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Beralih di sektor grafis, maka laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu AMD Radeon 610M yang memiliki 2 computation unit dan terdiri dari 128 unified pipeline. Nanti GPU internalnya ini tuh bekerja di frekuensi 2,2 GHz yang memiliki arsitektur RDNA 2 dengan sharing memory default sebesar 512 MB. Selain itu, untuk high performance-nya ada juga discrete GPU dari Nvidia yaitu RTX 4070 laptop yang memiliki spesifikasi 4608 CUDA core dan memiliki dedicated memory sebesar 8 GB GDDR6. Nanti GPU-nya ini sendiri bekerja di base clock sebesar 1,23 GHz dan bisa di-boost hingga 2,18 GHz. Dan nggak lupa juga GPU ini sudah dilengkapi dengan 144 AI cores, 36 RT cores, dan TGP yang bisa mencapai 140 watt. Dan untuk mengetes akan GPU ini, kita akan menggunakan 3D Mark Time Spy, dan untuk integrated GPU, grafiknya mendapatkan skor 671, dan CPU skor sebesar 9170, sehingga rata-rata skornya adalah 779. Sementara untuk discrete GPU, grafik mendapatkan skor 12.625, dan CPU skor sebesar 11.314, sehingga rata-rata skornya adalah 12.409. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita masuk kepada game test. Dan seperti biasa, untuk laptop gaming, Pichel pakai setup native resolution, performance mode, maximum setting pada setiap game, dan jelas harus kita hubungkan kepada arus listrik agar kita mengaktifkan akan mode performance-nya. Untuk yang pertama yaitu GT5. Dengan native resolution atau 2560x1600 atau WQXGA,
dan setting very high, average frame rate 150,2, maksimum 187,9, dan minimum 61,9 fps. Untuk CSGO native resolution setting high, average frame rate di 226,2, maksimum 254,2, dan minimum 182,9 fps. Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 194,4, maksimum 261,8, dan minimum 125,5 fps. Lanjut di FIFA 22 native resolution dan setting ultra, average frame rate di 317,3, maksimum 376,9, dan minimum 66,3 fps. Untuk The Sims 4 native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 178,5, maksimum 190,8, dan minimum 43,9 fps. Untuk Valorant native resolution dan setting high, average frame rate di 408,2, maksimum 489,0, dan minimum 288,2 fps. Lanjut untuk Cyberpunk 2077 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 66,0 dengan maksimum 89,6 dan minimum 53,5 fps. Di Need for Speed Unbound dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 77,6 dengan maksimum 96,4 dan minimum 47,8 fps. Terakhir di Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 159,5, maksimum 184,8, dan minimum 125,4 fps. Dan untuk kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,6 GB per second untuk membaca data, dan 2,2 GB per second untuk menulis data. Sedangkan urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 58,9 MB per second untuk membaca data, dan 226,9 MB per second untuk menulis data. Nah, setelah Pichel lakukan serangkaian benchmark dan juga game testing barusan, maka Pichel nggak bisa komen banyak soal performanya. Ya karena memang seperti yang sudah kita sama-sama saksikan, bahwa skor yang diperoleh laptop gaming ini udah kelas atas lah. Ini udah bener-bener laptop high-end. Apalagi performa gamingnya ini sih, model-model laptop satset-satset tinggal main, ini dia laptopnya. Karena secara dapur pacunya ini udah jelas masuk kepada level high-end, teman-teman. Jadi, kayaknya udah paling pas teman-teman bisa lihat skornya semua tadi. Dan untuk ngimbangnya akan performa yang super satset-satset tadi, maka laptop game ini sendiri dilengkapi dengan teknologi pendingin yang disebut dengan Legion Cold Front 5.0. Emang ada Cold Front 4.0-nya? Kayak baru denger nih. Jangan-jangan dinomor-nomorin doang nih sama Lenovo nih. Oh my god! Wow! Cooling system dari laptop ini sendiri nanti terdiri dari thermal compound di bagian chip CPU dan GPU-nya, heatsink dan heat pipe, sepasang fan yang memiliki baling-baling 3 dimensi, nggak tahu 3 dimensinya dari mana, gitu ya, bentukan mungkin, serta air intake dan exhaust ventilation yang terletak di bagian bawah, samping, dan belakang laptop gaming ini. Sehingga memungkinkan udara masuk dan keluar secara bebas untuk mendinginkan internalnya. Untuk uji kemampuan coolingnya, maka laptop ini kita tes dalam ruangan AC dengan suhu ruangan sekitar 18 hingga 22 derajat Celcius, dan laptopnya Pichel set ke mode balance yang kemudian akan Pichel set lagi ke mode performance pada saat mode stress testnya. Pertama, dalam keadaan idle, maka laptop ini berada di range CPU usage 3,8%, temperatur 56 derajat Celcius, daya 23,8 watt, dan berada di frekuensi di 3,9 GHz, yang sempat spike hingga ke 5,1 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka powernya sempat naik hingga 84,3 watt, CPU ke 4,9 GHz, dan temperatur hingga 100 derajat Celcius. Pergerakannya cenderung datar-datar aja, dan tidak ada indikasi throttling yang terjadi. Karena itu, setelah 10 menit, Pichel ubah kepada thermal mode menjadi performance mode. Tapi ternyata di mode ini juga nggak banyak pergerakan yang terjadi. Grafiknya kayak datar-datar aja gitu. Dan setelah 10 menit pengetesan pun, Pichel hentikan dengan skor akhir di 82,4 watt untuk power, 101,8 derajat Celcius untuk suhu, dan 4,8 GHz untuk CPU, dengan total durasi pengetesan selama 48 menit dan 40 detik. Dan kita tes juga untuk suhu bodi laptopnya dalam kondisi baterai tes Modern Office. Maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini lebih terpusat di area engsel layarnya. Di titik ini panasnya rata-rata berada di 33,1 derajat, maksimum 38,2 dan minimum 30,4 derajat Celcius. Sementara sisi bawah laptop panasnya terfokus di area grill ventilasi dan juga berada di lokasi chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana pada ini panasnya rata-rata 34,4 dengan maksimum 36,7 serta titik rendah 32,4 derajat Celcius. Selanjutnya saat kita stress test, maka pada sisi atas titik panasnya ini masih terpusat di exhaust pada area engsel layar yang merambat hingga ke area keyboardnya. Di mana pada area ini panasnya berada di rata-rata 33,1 dengan maksimum di 39,3 dan minimum 29 derajat Celcius.
Sementara sisi bawah, panasnya masih sama juga terfokus di area yang sama, di mana pada titik ini mencapai panas rata-rata 48,2 derajat, dengan maksimum 55,1 dan minimum 35,9 derajat Celcius. Kemudian pada saat terakhir, Pichel juga ukur suhu permukaannya setelah kita lakukan gaming test, dan pada sisi atas laptop, titik panasnya masih sama dengan dua testing yang tadi, dengan suhu rata-rata di 39,8 derajat, dengan maksimum 47,6 derajat dan minimum 34,7 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah, titik panasnya juga masih sama dengan yang tadi, di mana suhu rata-ratanya mencapai 50,6 derajat, dengan maksimum hingga 59,1 derajat, dan minimum di 41,1 derajat Celcius. Kalau secara rata-rata, titik tertinggi suhu laptop ini jelas pada saat gaming test. Ya, karena GPU-nya juga ikutan kerja gitu ya. Tapi biarpun begitu, suhunya memang belum sampai menyentuh 60 derajat atau di atasnya. Artinya cooling sistemnya ini masih berfungsi dengan baik. Atau, menurut Pichel ini sebenarnya juga agak kelebihan. Karena siapa yang mau pangku laptop di atas temperatur 40 derajat Celcius deh? Ya, coba aja. Nggak kebakar apa tuh paha? Di bagian audio, laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop ini. Yang sayangnya nggak ada info apapun soal brand yang mungkin mau tuning, apapun soal audionya inilah. Output suaranya termasuk kencang sebenarnya, tapi nggak ada suara bass yang muncul. Jadinya kalau kita coba pakai buat main game, itu tuh suaranya tuh kayak agak-agak kering gitu. Agak nggak menggelegar gitu. Flat banget kayak hidup ini. Karena saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 90,2 desibel, dengan maksimum hingga 94,5 desibel. Dan buat teman-teman yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Sementara di bagian webcam, maka sudah ada sebuah webcam dengan resolusi 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x1080 piksel. Kualitas gambarnya bagus, cuma memang noise yang ada tetap nggak bisa ditangkal. Apalagi kalau tempat-tempatnya agak-agak kurang cahaya sedikit, berasa banget tuh. Langsung reunian tuh noise-nya tuh di webcamnya. Walaupun begitu, bagusnya webcamnya ini sudah dilengkapi dengan privacy cover yang dinamakan e-shutter, yang ada di bagian kanan dari laptop, yang udah Pichel mention tadi sih di bagian desain. Tapi seperti yang sudah-sudah, e-shutternya ini tuh hanya sebagai cover lensanya aja, karena koneksi ataupun rekaman yang sedang berjalan tidak otomatis ikutan ke cut off juga. Ini agak nanggung. Kamu sudah buat pakai electronic shutter, kenapa mikrofonnya juga tidak di-mute sekalian? Ya, daripada teman-teman penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ini dia hasil dari pengetesan webcam laptop Lenovo Legion Pro 5 16AR-X8. Ya, ini menggunakan setup kamera 2,1 megapiksel atau gambar 1080p 30 fps. Ya, ini jelas lagi dari dalam ruangan. Kelihatan ya teman-teman, ini noise-nya masih kerasa banget sini. Nah, di depan jauh sini, kita akan coba keluar. Langsung kan warnanya putih goncreng. Nah, ini kita sekarang ada di luar. Ya gimana teman-teman? Langsung ya, overexposure, cuma habis itu dia adjustable lagi. Ini setup kameranya sih lumayan ya. Seperti biasa, di luar pasti bagus, kalau di dalam ya kayak tadi. Dan ini ada privacy shutter, tapi di sebelah kanan, bukan di kameranya. Kita coba, 3, 2, 1. Ya, masih recording, tapi kameranya ketutup. Kita buka lagi, 3, 2, 1. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, di kanan kiri lensa kameranya ini ada 2 lubang mikrofon. Pasti harusnya suaranya terdengar dengan baik ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Selanjutnya, di bagian konektivitas, maka laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip MediaTek V-Logic 330 dengan kode MT7922 yang sudah support Wi-Fi 6E 802.11ax dan Bluetooth versi 5.2, serta juga sudah menggunakan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Nggak lupa juga, karena laptop gaming ya kan, maka sudah ada juga koneksi via LAN, di mana sudah ada Ethernet port menggunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki maksimum
speed sebesar 1 gigabit per second. Nanggung amat, bos. Laptop begini kok 1 gigabit, yang lain udah 2,5. Ini kayaknya, aduh, kacau nih Lenovo nih. Dipotong-potong dikit-dikit nih, kayak gini-gini nih. Hati-hati, guys. Sementara di sisi baterai, laptop ini menggunakan baterai lithium ion dengan kode L22M4PC0 berkapasitas 80.000 mAh. Dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office dan full brightness serta balance mode dan tanpa discrete GPU, maka laptop gaming ini dapat bertahan selama 2 jam 18 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Ya, Pichel sudah menyangka ini akan terjadi, karena laptop ini adalah desktop replacement, jadi bukan buat laptop yang bisa dipakai kerja seharian. Jadi, teman-teman nggak bisa komplain, karena ya terima aja nasibnya, karena ini kan juga PC portable. Ya. Sementara saat kita menggunakan mode gaming di PC Mark, serta juga full brightness, balance mode, dan active discrete GPU, maka laptop ini hanya bertahan selama 47 menit aja, dari 99% hingga 6% baterainya. Ya, Pichel juga bersyukur, masih ada 47 menit. Karena emang ini udah pasti dah, nggak akan bisa ngarep deh kalau soal baterai. Ini memang kayak PC yang dicolokin UPS, cuma bisa pakai sebentar doang aja. Dan lebih sadisnya lagi, nanti untuk pengisian daya, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output 20 volt dan 15 ampere, atau setara dengan 300 watt. Nanti dalam pengisian dayanya, dari 4 hingga 100% membutuhkan waktu hanya 57 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, balance mode, dan sedang tidak gunakan. Kalau buat daily use, maka masih oke, karena lebih cepat ngisi daripada ngabisinnya. Tapi kalau buat gaming, ya udah, teman-teman udah tahu sendiri, ngabisinnya 40 menit, ngisinya 53 menit gitu. Ya, walaupun kalaupun kita pakai nge-gaming, nggak turun sih, persentasenya nggak turun. Cuma agak ironi aja gitu. Dan kemudian selanjutnya Pichel tes juga charging menggunakan port USB Type-C-nya. Dan ini kita pakai charger 65 watt atau 20 volt 3,25 ampere. Di mana untuk chargingnya sendiri membutuhkan waktu selama 3 jam 57 menit dari 4 hingga 100% kapasitas baterainya. Ini jauh ya karena memang 65 watt sama 300 watt. Ya jelas lah beda ya guys. Tapi anggap aja ini kayak secondary plan lah. Kalau sewaktu-waktu teman-teman nggak bawa charger, terus ada teman-teman di samping sana, kayaknya laptop buat kerja kamu itu kayaknya bisa deh saya pakai chargerannya gitu kan. Agak-agak merendah sedikit karena mau minjem chargeran. Terakhir di bagian upgrade, maka laptop ini masih memberikan opsi upgrade di sisi storage dan juga memorinya. Mulai dari storage, maka laptop gaming ini menyediakan 2 port NVMe yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1 TB. Dan untuk opsi upgrade yang ditawarkan, kita bisa nambahin 1 modul NVMe lagi di slot yang kosong untuk menggandakan akan kapasitas storage-nya. Sementara di bagian memori, laptop gaming ini menggunakan sepasang modul SODIMM dengan kapasitas 8 GB, sehingga total RAM-nya menjadi 16 GB DDR5. Dan opsi upgrade yang ditawarkan antara mengganti salah satunya aja kalau budgetnya terbatas dengan kapasitas yang lebih tinggi, atau kita ganti langsung dua-duanya sekaligus agar fitur dual channel-nya tetap aktif. Misalnya 32x32. 32 tambah 32. Jadi 64 kalau ada duitnya. Tapi pastikan kapasitasnya sama, size-nya sama, frekuensinya sama, kalau perlu mereknya sama, agar fitur dual channel-nya dipastikan bisa aktif. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, Lenovo Legion Pro 516 ARX8 adalah laptop gaming yang bisa dibilang siap buat teman-teman yang nggak mau repot buat nge-game. Teman-teman nggak perlu upgrade di awal, udah bisa langsung pakai, main game, dan nggak perlu nambah-nambah hardware lainnya. Secara tampilan juga, laptop gaming ini masih cocok buat digunakan untuk segala keperluan. Atau juga bisa buat ngegocek istri, ya kan? Karena tidak menggunakan LED yang terkesan bling-bling. Jadi kita bisa bilang, ini Lenovo, ini laptopnya buat kerja, ya kan? Ini laptop kita juga pakai Lenovo nih, ya kan? Tuh. Nah, X270 yang udah kita review kemarin, ini kan bisa kita bilang laptop kantoran. Itu juga bisa. Oke. Dan dari segi dapur pacu pun, Ryzen 7 7745HX ini adalah model prosesor high-end terbarunya dari AMD. Jadi sudah pasti jauh lebih gampang buat ngelibas semua jenis pekerjaan, game, ataupun hal-hal yang membutuhkan komputasi yang tinggi sekalipun. Jadi kalau teman-teman yang ada lagi nanya nih, laptopnya bisa dipakai buat coding, ya cuma ya ampun, coding doang. Dan kalau teman-teman masih ngerasa kurang ngebut, RAM-nya kurang buat dipakai nge-game segala macam, nggak usah khawatir, karena kita bisa upgrade hingga 64 GB RAM-nya. Dan juga storage-nya bisa kita pakai juga, beli 4 TB, 4 TB, 8 TB, ya kan? Goks. Tapi sekali lagi, akurasi warna pada layarnya ini memang nggak terlalu cocok kalau secara out of the box buat dipakai yang desain grafis banget gitu. Harus di-calibrate dulu kayaknya nih layarnya, baru agak cakepan. Sementara untuk harganya sendiri, laptop gaming ini dibanderol mulai dari 30 jutaan aja. Jadi kalau teman-teman merasa ini kemahalan, bisa jadi mungkin teman-teman bukan target pasar. Enggak.
Ini masih ada kok opsi upgrade yang menggunakan kombinasi Ryzen 7 yang 7745HX dan juga RTX 4060 laptop, di mana dia dibanderol di harga 24 jutaan. Masih sangat terjangkau banget. Dan kalau memang teman-teman mau yang agak beda, cari yang lebih mahal lagi, mending teman-teman langsung ambil yang kombinasi Ryzen 9 7945HX dan juga dia udah pakai RTX 4070 laptop. Ini di harga 49 jutaan aja. Gimana? Wah, murah banget. Mungkin boleh kali, sebelum kita bungkus, pinjam dulu 100. Emotional, damn it. Nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dari video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Serta kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game, yang bahas soal game konsol, game, dan segala macamnya, PMG Fams, yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time, yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys, saya tunggu subscribe-an Anda. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Iya, bener juga ya. Kalau kita beli laptop yang Lenovo yang begini aja, nggak ditanyain apalagi yang Legion ini.